Kepolisian daerah Jawa Tengah membongkar praktik penimbunan dan pengoplosan BBM bersubsidi yang mencapai 84 ton. Negara pun dirugikan hingga 11 miliar rupiah dalam kasus ini. Lalu bagaimana lengkapnya pengungkapan kasus ini akan kami tanyakan langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio. Selamat malam, Pak Dwi. Mbak, Baik, bisa mendengar suara saya, Pak Dwi? oke Mbak. Baik, Pak Dwi, ada 66 tersangka dengan barang bukti penimbunan BBM bersubsidi seberat 84 ton. Ini dari satu lokasi atau berapa lokasi di Jawa Tengah, Pak Dwi? Ya, terima kasih Mbak. Jadi Polda Jateng dan jajaran telah melaksanakan penindakan selama bulan Agustus dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4 September itu sebanyak 50 laporan polisi. Oke. Jadi ada 66 tersangka. Seluruh jajaran Polda yang telah melaksanakan kegiatan dari Polda dan Polres. Mhm. Mhm. 66 orang itu ditangkap dari berapa lokasi dan apakah mereka satu jaringan nih, Pak Dwi? Yang mana nih Mbak? Dari 66 orang tersangka yang terkait dengan penimbunan dan juga pengoplosan BBM bersubsidi ini. 66 orang ini terdiri dari berbagai macam tempat Mbak. Dan mereka tidak saling terkait, jadi masing-masing perorangan. Antara satu wilayah dengan wilayah lain itu mereka tidak saling terkait. Ditangkap di wilayah mana saja, Pak Dwi? Ya, di seluruh wilayah Polda Jawa Tengah. Jadi ini kami sampaikan bahwa ada wilayah Banyumas, kemudian Rembang, Semarang, Blora, Jepara. Dari 35 wilayah di Jawa Tengah semua melaksanakan penindakan. Oke, semuanya ditemukan ya Semua. penimbunan Semua ini di semua wilayah kabupaten Jawa di Tengah. Jawa Tengah. Oke, bagaimana modusnya mereka hingga bisa menimbun BBM totalnya sampai 84 ton? Ya, jadi hasil pengungkapan kami bahwa para pelaku ini dia membeli BBM biosolar yang berasal dari SPBU. Dia menggunakan kendaraan-kendaraan truk ataupun roda 4 yang telah dimodifikasi. Selepas dia membeli di SPBU dengan harga yang normal, ya, kemudian dia menjual kepada penimbun. Disimpan, ditimbun, kemudian dari penimbun itulah akan dijual kepada tempat industri. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga kasus yang terkait dengan pemalsuan atau pengoplosan BBM Pertalite yang dijual seolah-olah itu adalah BBM Pertamax. Oh, Pertalite dioplos kemudian dijual dengan harga Pertamax begitu, Pak Harga Dwi ya? Pertamax, betul. Oke, karena tadi Pak Dwi menyebutkan bahwa mereka berkeliling dari S1 SPBU ke yang lainnya untuk bisa mengumpulkan BBM bersubsidi kemudian ditimbun. Apakah ada keterlibatan dari pegawai SPBU? Berdasarkan dari pantauan kami, ya, mereka itu membeli dengan harga yang normal 5.150. Memang ada beberapa hal terkait dengan di SPBU. Kadang operatornya dia menerima tip, tapi tipnya itu ini hanya tip 50.000 saja dalam sekali pengisian. Tidak ada persekongkolan begitu ya, Pak Dwi? Tidak ada persekongkolan. Selama ini yang kami deteksi, kemudian dari situlah mereka berpindah dari satu SPBU ke SPBU lain. 200 liter, 200 liter, 200 liter, sampai dengan yang telah penuh isi tangki dan dibawa. Demikian, Pak. Tangkinya dimodifikasi sampai ketika ia mengisi bahan bakar bisa sampai berapa liter, Pak Dwi? Tergantung, Mbak. Tergantung daripada modifikasi kendaraannya. Kalau kita lihat tadi ada truk, dia bisa mengambil itu sekitar 1.000-an liter, Mbak. Oh, oke. Ya, 1.000-an liter. Kalau truk, Mbak ya. Kalau tadi lihat ada kendaraan roda 4 macam pick up, itu dia bisa 500, bisa juga 800. Kalau mobil jenis pick up gitu tidak ada kecurigaan dari petugas SPBU karena ia belinya sampai beratus-ratus liter? Jadi mereka itu dimodifikasi, Mbak. Dimodifikasi. Kalau kita lihat dari luar tidak akan kelihatan karena dia ditanam di dalam mobil modifikasi itu. Termasuk tadi ada mobil elf segala macam. Nah, dia memang diupayakan tersembunyi daripada pengetahuan masyarakat. Dan mengisinya pun tidak hanya di satu SPBU ya, Pak Dwi ya. Betul. Dan kebanyakan juga pola waktunya pada saat sudah sepi, malam-malam hari, ataupun pada saat sore tapi pada saat sepi-sepinya. Mereka ini melakukan tindakan seperti ini penimbunan karena menjelang kenaikan harga BBM bersubsidi atau sebelumnya mereka juga melakukan praktik ini? Oh tidak, Pak.
Jadi sebelum ada penyesuaian harga ini, mereka pun juga sudah melakukan penimbunan. Oke. Berdasarkan beberapa kasus yang kami tangani ini ada mereka telah beroperasi ada yang 5 bulan sebelumnya, ada juga yang setahun sebelumnya. Hmm. Mhm. Tapi kenapa baru terungkap sekarang, Pak Dwi? Ya, kami telah melaksanakan kegiatan penindakan, Pak. Penindakan untuk melihat, mengklirkan, dan kemudian penegakan hukum terhadap penyalahgunaan BBM. Apakah ini artinya pengawasannya sebelumnya tidak berjalan? Ya, pengawasan sebelumnya memang bukan kami sampaikan tidak berjalan, tapi Mhm. mungkin karena kelihayan daripada si para pelaku sehingga terlepas pantauan daripada petugas. Oke, setelah mereka menimbun hingga ratusan liter bahkan total sampai 84 ton, rencananya akan mereka jual ke wilayah mana, Pak Dwi? Sebagian besar mereka menyampaikan bahwa ini akan dipergunakan dan dijual kepada industri, perusahaan-perusahaan industri, ya, ataupun dijual juga kepada perusahaan-perusahaan yang dapat dikatakan pelaku-pelaku pertambangan. Mhm. Sudah sempat mereka jual sebelum akhirnya dibekuk atau diringkus oleh polisi? Ya, dari 50 laporan polisi yang kami tangani ini, nah, yang di wilayah Kudus ini kami telah melakukan penindakan Polres Jepara dengan Mabes Polri. Nah, di situ kami menemukan ada truk tangki yang bertulisan dari suatu perusahaan ya, Maya, Mhm. ASS. Nah, ini kami curigai dia itu yang mempergunakan BBM ini untuk dijual kepada pihak perusahaan ataupun industri. Nah, ini dalam proses, Mas. Oke, pengawasan selanjutnya seperti apa, Pak? Mungkin ini karena mereka memanfaatkan juga momen kenaikan harga BBM bersubsidi. Akankah terus disisir oleh Polda Jawa Tengah? Telah memerintahkan kepada seluruh jajaran semenjak pertengahan Agustus bahwa satu SPBU harus ada anggota polisinya untuk dijaga. Oke. Kita upayakan pencegahan dan penegakan hukum pada saat di lokasi. Semenjak pertengahan sudah kita lakukan kegiatan tersebut. Sampai kapan penjagaan itu, Pak? Tidak Ya, hanya kita akhir-akhir akan ini karena konsisten untuk melaksanakan seterusnya karena ini menyangkut terkait dengan pemulihan ekonomi negara, Mbak. Kemudian yang kedua, kami juga sudah memberitakan kepada para Kasat Reskrim apabila dia menangani kasus ini agar dikenakan TPPU-nya. Kita harus bisa melihat sumber keuangannya dan tempat penjualan daripada BBM itu sendiri. baik, pengawasan terus diperketat supaya praktik penimbunan dan juga pengoplosan BBM ini tidak terjadi lagi. Terima kasih, Betul. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Dwi Subagio telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.